Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuajahah patepung lawung patepang wajah, tidak terasa satu minggu. Mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang terus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, minggu kemarin berkait dengan ababul libas, sekarang fi adzabihi sholil fitrah. Jadi bagaimana adab etika mengurus yang disampaikan oleh Nabi berkait dengan fitrah, Pak. Berkait dengan fitrah, di mana berkait dengan fitrah ini, fitrah itu artinya bisa kita artikan biasanya sucinya, Pak. Bisa diartikan suci, makanya zakat fitrah, zakat fitri, tapi zakat fitrah karena memang zakat itu tazkiyah, mensucikan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzak, ambil harta dari mereka orang kaya, tutahhiruhum yang membersihkan mereka yang punya harta, wa tuzakihim sekaligus juga mensucikan. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir terlahir dalam keadaan suci. Yang pertama suci dari apa? Dari dosa. Di agama kita tidak mengenal warisan dosa, tidak ada. Dari orang tua bagaimanapun, yang namanya anak lahir dalam keadaan bersih dari dosa, bersih gitu. Teu aya budak haram jadah, nu haram jadah mah qalat. Itu fitrah, Pak. Yang kedua, kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu artinya apa, Pak? Fitrah di sana artinya bertauhid. Kalau orang bertauhid, itulah kesucian yang paling utama. Makanya ada ayat innamal musyrikuna najas, orang musyrik itu najis. Itu najis orangnya, najis keyakinannya. Keyakinannya berarti di luar keyakinan tauhid adalah najasun. Itu kenapa al-kufru millatun wahidah, kekufuran itu hakikatnya satu. Pamada badal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah benarnya Islam, di luar Islam salah, Pak. Di luar tauhid berarti musyrik. Nah, dan musyrik itu adalah najasun, najis. Itu fitrah. Fitrah juga Bapak Ibu bisa diartikan bahasa kita mah secara umum sesuai dengan sunnatullah, ketentuan Allah. Karena fitrah itu diambil dari patoros samawat.
Allah yang menciptakan langit. Punten. Alhamdulillah. Jadi fitrah itu la tabdila li khalqillah, gitu Pak. Fitratallahi allati fatoron, fitrah Allah yang Allah ciptakan, fitrah itu bagi manusia. Jadi manusia diciptakan Allah sesuai fitrah, sesuai dengan asal Allah menciptakan. Umpamanya Bapak Ibu sekalian, fitrah itu biasanya diartikan juga adalah pembawaan sejak lahir. Insting. Ibu ari eta budak orok, di mana diajar nangisnya. Ibu nuju budak dikandung itu dilatih nangis gitu. Eta budak di mana tiasa seuri. Nuju orok itu lamun bungah dititah seuri, lamun sedih dititah nangis. Itu namanya pembawaan sejak lahir. Eta orok di mana? Lamun aya kanyeri pempesna baseuh ti wengi nangis, itu Pak. Itu namanya apa? Fitrah. Pembawaan sejak lahir. Nah, Bapak Ibu, di sini dinyatakan bahwa orang mukmin itu hidupnya mengikuti fitrahnya Allah. Makanya wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak laki-laki yang mukmin, perempuan mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah Rasul menetapkan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka tidak layak dia memilih urusan yang tidak Allah tetapkan dan Rasul. Jadi bukan orang mukmin yang hidupnya tidak taat pada ketentuan Allah. Karena memang orang mukmin itu fitrahnya begitu. Makanya kalau ngaku Islam tapi ucapannya, perbuatannya bertentangan dengan Islam, berarti kan itu mah Islam. Gitu Pak, tidak sesuai. Fitrahnya orang Islam itu bukan begitu. Demikian juga wa ma'atakumur rasul fakhuduh, apa yang dibawa kepada kalian dari Rasul kalian fakhuduh, maka terima. Wa manahakum anhu pangtahu, dan apa yang dilarang jauhi. Itu harus jadi fitrah. Mun bahasa Sunda mah kaciwit kulit ka bawah, itu fitrahnya orang muslim Pak. Fitrahnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman kata Rasulullah salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya tabaan lima ji'tu bihi, mengikuti akan ajaran yang aku bawa. Jadi kan memang hawa nafsu itu suka menyuruh pada yang jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu suka menyuruh jelek Pak.
ngaji ulah ningali ka langit ceudeuh geuning mending ulah ngaji engke lamun pulang kumaha ngagebret tuh panafsu eta teh ammaratun bis pakai alasan kumaha lamun balik can-can ge indit geus mikir itu nafsu Pak gitu ya jam 3:30 4 bangun wah itu berat kayak setengah jam deui itu nafsu Pak ternyata boro-boro setengah jam subuh nage kaburangan kabablasan karena memang diantara strategi hawa nafsu yang diprovokatoran ku setan wayul hihimul amal jadi amal kebaikan mah ditunda-tunda diengke akhirnya jadi itu Pak ya makanya tidak disebut iman. Jadi keimanan itu fitrahnya di mana bisa menundukkan hawa nafsu. Di mana hawa nafsu tabaan lima ji'tu bihi mengikuti ajaran yang dibawa. Gitu Pak. Jadi orang iman itu fitrahnya bisa menundukkan hawa nafsu. Orang iman itu tadi di surat Al-Ahzab itu fitrahnya baik iman laki-laki mukmin perempuan itu adalah kalau ala ketentuan Allah dia tidak memilih di luar ketentuan Allah dan Rasul itu fitrah. Jadi fitrah orang beriman itu dorongan melakukan kebaikan amal solehnya kuat sehingga dia bisa mengalahkan dorongan hawa nafsu itu. Kan memang Pak dalam diri kita itu Pak alhamaha fujuroha ada dorongan iman baik ada dorongan durhaka. Perang itu setiap saat. Kenapa bisa Bapak Ibu kalahkan? Bapak Ibu setiap waktu sholat sudah siap. Bahkan sebelum waktu sholat saja sudah wudhu sudah siap. Gitu. Pengajian datang. Jangankan dekat jauh di jugjug anggang deteh karena Bapak sudah terlatih dengan keimanannya sehingga hawa nafsu mudah dikalahkan. Itulah kenapa gitu Pak keimanan model begini harus dipertahankan. Sekali saja ikuti hawa nafsu ulah ngaji, sekali ikuti hawa nafsu udah tahajud, sekali ulah ke masjid nanti nuntut 2 kali loh Pak laras teh geus 2 kali nuntut 3 kali nuntut 4 kali 5 kali akhirnya tidak terbiasa melakukan kebaikan amal soleh di sana berarti hawa nafsu sudah menguasai. Ketika Bapak Ibu kita akan mulai lagi tahajud akan mulai lagi saum akan mulai lagi ngaji berat tidak? Berat. Kenapa? Karena diri sudah dikuasai dengan hawa nafsu. Nah, kenapa Bapak Ibu sekarang mudah istiqomah setiap malam Selasa bahkan pengajian di mana saja? Karena maknanya itu kebaikan iman itu sudah menundukkan hawa nafsu. Teu berat tahajud jam 3 jam 4 oge. Walaupun mungkin tidurnya agak malam gitunya. Gitu tidurnya tidak jam 8 tidurnya mungkin jam 11 jam 12 nugas biasa mah jam 3:30 4 mudah Pak walaupun yang ngantuk ada tapi rasa ngantuk nafsu itu bisa dikalahkan kelah sare mah beurang we asal seieu gitu Pak tapi yang hatinya ditaklukkan oleh hawa nafsu jangankan tidur jam 11 12 sareti tas maghrib wae kaburangan wae subuh teh bablas we kunaon karena itu diri sudah dikuat itu Pak kan karena ada pertarungan gitu bahkan kalau hadis lain mah bahasanya
pertarungan itu digambarkan lammatan, 2 bisikan. Satu bisikan malaikat yang menyuruh baik, yang kedua bisikan setan yang menyuruh jahat. Maka Bapak Ibu ini harus dipelihara kebaikan dengan cara tadi istiqomah sehingga tidak berat. Ada peluang-peluang kebaikan tidak batur maharesen kunaon bahasa can terlatih karena belum bisa ditaklukkan. Yang sudah ditaklukkan mah gampang saja Pak. Urusan zakat, infak, sedekah gampang, urusan kurban gampang. Ieu mah ari kurban nu 3 juta setengah teu mampu, ari ngarokok sapoe 20.000. Sebenarnya 2 bungkus teh 40 1.400.000 1.400.000 sabulan kali 10 bulan 12 bulan seberapa? 14 jutaan 4 kali sapieun teu kuat. Kan kurban ngan 3 juta setengah. Berarti hanya ada tegaduh artos sakaligus pan eta ge lamun diakumulasi da ditabungkeun mah 3 juta setengah teh 10.000 sehari teh 10 sabulan 300.000 10 bulan 3 juta 12 bulan 3 juta 6 nepi leres ieu mah nungguan daging saumur-umur nungguan daging didungguan lohor can datang tahun ayeuna mah jam 2 can datang asar ih telat pas di tempat teh laletik kurban kan ada Pak. Kenapa? Tapi yang hawa nafsunya dikuasai maka ibadah itu diprogramkan direncanakan. Kurban mah unggal tahun ek nabung disakaliguskeun mah berat. Teu tiasa unggal tahun 5.000 sehari 2 tahun sekali bisa nabung. Teu bisa 2 tahun sekali 2.500 berarti 4 tahun sekali. Pak, banyak jalan. Orang bisa begitu Pak, itu menggambarkan bahwa hawa nafsunya mampu dia kuasai. Walaupun umpamana berat, pokoknya mah melangkah saja. Walaupun mungkin tidak seperti orang lain, gitu ya, itu Bapak Ibu. Makanya yang disebut fitrah bagi orang yang beriman, fitrahnya maka iman mengalahkan dorongan hawa nafsu. Fitrahnya iman mengalahkan godaan setan. Pak sok digoda keneh ku setan tara. Sugante ge sepuh matara Pak. Sepuh setan ge senior atuh Pak. Ujug-ujug aya nu ngawe-a we istri. Bagaimana kabarnya Mas? Hati-hati Pak, godaan iman loh Pak. Mun hoyong salamet kumaha Pak, ditekan itu nomor muncul hapus. Ulah dipikir komo profilna awewe itu. Ulah Pak, setan mah resepeun lamun kitu. Kalau sudah jelas salah, tekan hapus, ulah banyak mikir. Komo ditengahil fotona. Halus fotonya ya. Barang bagus fotonya. Banyak ulah dihapus. Eta setan mah. Itu bahayanya setan itu diberi peluang. Setan mah lamun melenge jadi molongo tos. Jangan pernah diberi kesempatan. Ulah ka masjid, ulah bangun, ulah sodako, lawan aja. Itu Pak. Lamun diberi peluang tidinya. Karena nanti kalau sudah dikuasai ada yang disebut zat adaptif, zat ketagihan. Tak eta Pak. Geus katagihan mah hese. Karena di ketagihan mah itu teh tadi siga ciwit kulit kabawa siga gitu. Kayak orang sudah ketagihan mabok, ketagihan judi. Itu anak-anak sekarang ketagihan pinjol.
game online. Sama Pak. Makanya urusan nujahat mah bahasana tindakan preventif, wala takrobu zina. Jangan geus deket mah mana tahan. Moal bisa mending terkenal, mending teu wawuh, mending teu nyobaan. Karena kalau sudah mencoba tadi dinya Pak, efek dominonya tidak bisa, susah sekali. Ya, umpamanya karena orang yang sudah terkena morfin, betul Pak? Itu. Ya, nah makanya Bapak Ibu balik lagi, Bapak Ibu yang alhamdulillah atas pertolongan Allah rajin melaksanakan kebaikan amal soleh, dipertahankan. Walaupun rada susah, rada hoream, paksakeun Pak. Karena kalau dilepaskan Bapak Ibu, dilepaskan hese deui teh. Nu biasa ka masjid tara ka masjid teh hoream. Itu. Nu biasa ngaos teu ngaos, ngaos deui teh. Gitu aja. Nu biasa baca Quran teu baca Quran. Jadi enak we teu baca Quran. Baca Quran deui teh perjuangan deui dari nol. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya tidak disebut iman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Makanya Bapak Ibu yang disebut fitrah itu Pak. Nah al-fitrah itu fitrah. Makanya di hadis ini mah ada hadis bahwa sabda Nabi al-khamsun minal fitrati, katanya ada 5 perkara termasuk fitrah. Fitrah itu di sini mah kesucian. Orang Islam apa fitrahnya bebersih. An-nadofatu, kebersihan bagian dari, makanya lamun aya nu kotor teu naon Pak, teu sareusek imannya dipertanyakan. Gitu. Kalau ada yang kotor-kotor, baik kotor fisik termasuk kotor hati, berarti imannya dipertanyakan. Makanya Pak, di masjid boleh makan nggak? Buktinya? Yang tidak boleh di masjid apa? Banyak. Salah satunya al-busaku fil masjidi khati'ah. Membuang sampah di masjid dosa. Ari makan mah boleh, yang nggak boleh mah membuang sampah. Nah membuang sampah bukan hanya karena makan di masjid, makan di masjid kan bisa saja buang. Betul. Mau di zaman Nabi mah sabab bawahnya tanah, maka ada sahabat yang suka meludah di masjid. Jadi ciciduh teh cuah gitu ke di masjid sabab itu pasir Pak. Bahkan ada Arab gunung yang tidak tahu bahwa itu masjid, masuk ke masjid pabala pi masjid ki di masjid eta. Aduh Pak jazarohu diambek ku sahabat teu eling ari maneh. Ieu teh masjid di lu hapunten manawi teh kandang onta. Ya baheula mah 11 2. Oh ayeuna mah jauh Pak. Gitu Pak. Jadi tuh Pak. Jadi Islam itu benar-benar bersih sehingga buang sampah apalagi di masjid hukumnya dosa. Bapak Ibu, dosa. An-nadhafah minal iman. Gitu secara Ibu lamun nganggo anggoan sabaraha dinten sakali eta nu dianggo ya teh. Sadinten 2 dinten. Sadinten nya punya mun teh enjing sampai sore pasti sadinten. Gitu lamun kapaksa 2 dinten. Geus teh enak reget teh leres teh. Itu beda apa kana badana. Leres teh. Gitu. Udah beda Pak. Yang hidup bersih itu sudah beda kana badana. Begitu. Memang bagus Bapak Ibu begitu. Ya, karena itulah Islam. Begitu. Islam itu bersih lahir batin. Lahirnya bersih. Makanya nanti bersih rapi itu bagian dina Islam. Karena Rasulullah yuhibbut tayammuna.
Rasul mah resep miheulakeun nu katuhu dalam hal apa termasuk nyisir akrim sya'roka beresan rambut anjeun tu rapih Pak. Ulah gaduh rambut teh acak adut acakan resep Rasul akrim sya'roka rapi bersih hidup teratur itu secara fisik. Secara ruhani juga Bapak Ibu dilarang kita punya hati yang kotor. Leres teu? Iyakum wal hasada, awas punya sifat hasud. Kan dilarang. Rasul tidak senang orang yang punya sifat sombong. Tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Orang yang ada dalam hatinya sagede siki sasawi sikat sombong. Bu ari siki sasawi sagede naon? Jadi boro-boro sombong mah sagede nyum. Ai nyum sagede naon? Badag cacak gitu. Sombong mah sebesar siki sasawi oge menghalangi masuk sombong tuh kan? Tidak bersih gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu. Kalau orang punya dosa kotor, nah bersihnya dosa itu dengan tobat. Makanya Allah mencintai orang yang tobat, membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang yang suci lahir batin. Makanya nanti syarat masuk surga apa? Syarat masuk surga apa? Berkaitan dengan bersih kotor itu, yaitu bersihnya hati. Punya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala ban. Pada hari kiamat tidak akan memberi manfaat harta dan anak buah walaupun banyak, harta walaupun bro dijuru bro difanto ngalayah. Gitu Pak, anak buah banyak tidak akan selamat ilaman atallah biqalbin salim. Iwati yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Tuh makanya kata Rasulullah, siapa Rasul? Manusia terbaik dul qalbil mahmum, yang memiliki hati yang bersih. Pak, takwa itu apa? Bersih. Siapa kurban yang nanti diterima? Kalau kita kurban ingin diterima enggak? Kumaha syaratnya diterima? Nah, ikhlas itu artinya bersih. Gitu. Takwa, innama yataqabbalallah minal muttaqin. Itu kan cerita dua anak Nabi Adam yang akhirnya satu dibunuh. Ya, Habil dan Kabil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi, ceritakan berkaitan dengan putra Nabi Adam id qarraba kurbanan, yang dua-duanya kurban. Itu siapa? Habil. Siapa? Qabil. Fataqabbala min ahadihima, kurban yang satu diterima. Kurban siapa? Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, kurban satunya lagi tidak diterima. Kurban siapa? Qabil. Maka Qabil, ini Qabil itu yang kurbannya tidak diterima, panas hati, ambek, hasud. Nah, maneh mah diterima, urang teu kunaon teu gara-gara maneh. Biasa Pak, yang hatinya jelek itu begitu. Usaha urang teu maju gara-gara maneh. Jadi saingan, kan gitu. Itu di kambing hitam kan. Biasanya yang hasud itu kan begitu Pak. Padahal itu teu aya batur ge sarua we teu maju. Gitu. Maka Qabil mengancam sa'aqtulan naka, kaulah akan membunuhmu. Maka apa? Bapak Ibu, sumber segala dosa itu adalah hasud. Karena hasudlah yang membuat pembunuhan pertama terjadi di dunia. Karena sifat apa? Hasud. Qabil membunuh Habil, dasarnya apa? Hasud. Kurban dia nggak diterima, kurban saudaranya Habil diterima. Makanya kenapa sifat hasud itu hukumnya haram, bahkan kalau memiliki
bahwa kebaikan kita bisa habis. Karena itulah pembunuhan pertama di dunia dasarnya sifat hasud. Itu. Kenapa orang Yahudi Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Padahal mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir. Dalam tarikh, kenapa mereka ada di Jazirah Arab? Karena konon menurut kitab mereka, Nabi terakhir akan lahir di Lembah Purot. Lembah Purot itu ya Jazirah Arab, Pak. Jadi mereka menunggu. Itu sangat menunggu Nabi terakhir. Tapi ketika datang, kaparubih, mereka kafir. Kenapa kafir? Quran menyebut hasadam min indi angkusim, ongkoh ditungguan, hari datang ternyata diterima, hasud dari diri mereka. Apa yang membuat hasud? Sugan teh Nabi terakhir teh turunan budak urang Bani Israel, ternyata budak batur Bani Ismail. Ternyata Bapak Ibu, hidayah itu terhalangi kalau punya hati kotor. Tuh hati kotor tuh begitu Bapak Ibu, yang menghalangi datangnya apa? Hidayah. Gitu. Hidayah. Eta teh ajaran nama bener dah kitu. Qur'ana aya, hadisna aya, kaharti kunaon atuh teu nurutan. Kunaon atuh teu ngilu. Khawatir kehilangan pangaruh jeung pangarih serai pangarih teh naon Bu? Iya, tak apa itu. Ada tuh kakarake budak kamari, lamun ka Nabi Muhammad budak kamari. Bapak Ibu, itu hati kotor itu gitu bahayanya. Sabab menghalangi masuknya kebaikan. Itulah kenapa nanti ahli surga itu, Bapak Ibu sekalian, ahli surga itu wanaza'na ma fi sudurihim min gillin, ahli surga itu dibersihkan dari sifat hati yang jelek. Jadi kotornya hati, karena tidak akan masuk surga yang hatinya kotor. Jadi Islam itu hebat Pak, agama yang menekankan kebersihan lahir maupun batin. Nah Bapak Ibu, itu khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah, termasuk kesucian yang menurut sunnah Nabi kita. Nabi siapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, al-khitan. Naon? Disundatan. Nabi Ibrahim dulu disunatan itu ikhtanna Ibrahim Khalilullah mungdus samanina sanatan bil qudum. Nabi Ibrahim disunatan umur nate keur 80 tahun. Bil qudumi pakai kampak. Oh, Pak. Memang boleh Pak menang tadi sunatan di usia dewasa, boleh. Cuman masalahnya dewasa itu kan taklif Pak, dimana ada kewajiban yang itu harus dilaksanakan semenjak kita masuk akil balik. Sementara ibadah tidak akan diterima kalau kita kotor. Nah kalau di khitan itu kan masih ada kotoran Pak, belum bersih 100%. Nah itu fitrah Pak, fitrah disunatan gitu Bu. Nanti hadis ini kesananya ada nentekan kuku. Ari keur disunatan masuk hajatnya, ari nentekan kuku matara. Ibu mau syukuran apa nentekan kuku? Kenging teu Pak? Kenging. Da eta teh sahadis jeung disunatan. Nah, disunatan mararamean. Enek teu kumaha. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya simpel. Sabab disunatan mah teu jadi deui. Anu sakali Pak. Kuku mah
atuh mos unggal bulan kudu hajat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, Pak, fitrah teh dihitan. Ai hukumnya dihitan teh apa? Wajib, Pak. Wajib. Jadi ada ari nu wajib teh salatna wuduna. Yang wajibnya itu salatna wuduna. Salatna gitu, tapi salat tidak akan diterima kalau tidak wudu. Maka wudu oge jadi wajib. Ari wudu teh kunaon? Cai. Ari ngala cai di mana? Di sumur. Maka membuat sumur hukumnya wajib. Ari narik cai di sumur teh kunaon? Kusanyo mesin, maka membuat mesin air hukumnya wajib. Gitu, Pak. Ai ngagali sumur kunaon? Kulinggis, kupacul, maka membuat alat itu hukumnya. Memang Pak ada kaidahnya. Al wajibu syai'i wajib ala wasaili. Kewajiban satu perkara membuat perantaranya menjadi wajib. Ai salat teh syarat sahnya di samping wudu apa? Nutup aurat. Maka membuat pabrik pakaian hukumnya wajib. Pabrik mukena hukumnya itu, Pak. Jadi hebat Pak Islam mah. Tingali banyak orang yang bisa hidup dari Islam walaupun dia tidak beragama Islam. Eta nu jualan mukena teh orang Islam unggul tuh. Yang jualan karpet, jualan sarung, jualan peci, betul nggak? Oh, Pak. Itulah Islam rahmatan lil alamin. So bro dina sajadah geura aya sajadah nu gambarna aneh. Leres teh Pak? Ieu teh sigat teresep kana Islam nu jeung sajadah. Tapi kita yang belinya terkadang kurang teliti, Pak. Geus ditelak-telak geuning teh gambarna. Oh. Maknanya banyak orang kafir yang bisa hidup dari Islam. Sekarang dalam kasus rame, umpamanya Bapak Ibu boikot Israel. Kan kita membantu Palestina itu dengan cara mungkin doa, mungkin punya sedikit harta. Tapi ini banyak perusahaan-perusahaan Israel. Nah ini perusahaan sudah berafiliasi ngabantu Israel, ulah dibelian. Nah itu Pak, ya itu Bapak Ibu. Karena ternyata mereka masih bisa hidup, masih bisa menggempur saudara kita karena punya uang. Dari mana uangnya? Dari kita. Orang meseran produk maraneha. Nah, sekarang lagi gencar boikot Bapak Ibu ngaranna dirarobah ya nama. Karena sudah terdetek nama ini nggak boleh. Sok Ibu tingali, Ibu seseueurna eta teh nu di WC, nu di dapur, jeung dina bupet pas ngaca Ibu. Eta seseueurna produk anu afiliasi ka Israel teh eta. Di samping makanan minuman. Tingali nu di WC, nu di dapur, nu di bupet. Eta rata-rata mayoritas. Memang teu pati mahal tapi sering. Tapi banyak dibutuhkan kebutuhan sehari-hari. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini Pak, coba ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tuh Pak. Ini yang pertama khitan, Pak. Ya, balik lagi khitan yang pertama disunatan wajib. Yang kedua wal istihdad. Wal istihdad itu mencukur bulu kemaluan.
Itu ya. Jadi ini juga harus bersih, Pak, walaupun tidak terlihat. Iya. Ya, termasuk fitrah, Bapak Ibu. Kemudian juga yang termasuk fitrah itu adalah wataklimul atfar, memotong kuku. Jadi motongan kuku. Motongan kuku ini bagian dari kesucian. Coba lamun panjang kukuna ka rumah Habu hari, dan kemungkinan ketika hitam itulah ada kemungkinan ada kotoran, bahkan ada najis, Pak. Ada najis. Bahkan kalau terlalu panjang biasanya itu mengganggu aktivitas. Akhirnya mah alim laladokan. Itu, Pak. Ya, itu memotong kuku. Bu, kaitan memotong kuku, hati-hati ibu bapak. Kalau yang mau kurban tidak boleh motongan kuku jeung rarambutan. Kapan? Nanti kalau masuk tanggal 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah itu kan lebaran itu tanggal 10 Zulhijjah. Bertepatan dengan tanggal, kalau di kalender ya, tanggal 6 Juni. Ayeuna teh enjing genep berarti sabulan deui, Pak. Ayeuna 5-nya Mei itu. Sabulan deui, Pak. Berarti sekitar Bapak Ibu sekitar tanggal 20-an Mei itu bertepatan 20 ya. 20 berapa Mei bertepatan dengan 25-an Mei bertepatan itu dengan tanggal 1 Zulhijjah. Berarti dari sekarang sekitar ibu 20 hari lagi. Nah, kalau kita masuk ke bulan Zulhijjah, kemudian wa arada ahadukum ayyutohya. Punten, alhamdulillah. Ya, dikumul. Dan salah seorang di antara kalian bermaksud mau kurban, maka palyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahan untuk tidak memotong rambut. Rambut saha? Rambut urang atau rambut binatang nu dikurbankeun? Jangan motong rambut, jangan motong kuku. Rambut dan kuku siapa? Yang mau kurban atau ke binatang? Yang mau kurban, dasarnya yang tadi. Kalau kalian masuk ke tanggal 1 Zulhijjah, maksudnya melihat hilal di 1 Zulhijjah, wa aroda bermaksud ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyudhohiya, untuk kurban. Salah seorang bermaksud untuk kurban. Dari sana dasarnya palyumsik, maka tahan an sya'rihi, untuk tidak memotong rambut. Rambut siapa? Rambut orang yang bermaksud mau kurban. Data disebut binatang di dia mah. Kan teu aya nyebutan binatang. Tadi yang mau kurban berarti ke orang. Berarti orang yang mau kurban mulai tanggal 1 Zulhijjah, 1 tidak memotong rarambutan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, termasuk tidak memotong kuku. Sampai kapan? Hatta yudhohiya, sampai binatang kurbannya disembelih. Tanggal sabaraha? 10. Ini yang disebut dalam ayat Quran yang ditujukan kepada yang ibadah haji. Wala tulhiku ru'usakum, awas kalian jangan memotong rambut kalian hatta yablughul hadyu mahillah, sehingga binatang kurban sampai ke tempat penyembelihan. Maksud nama tos dipotong. Upami tos dipotong, larangan nu tadi itu tidak berlaku. Jadi kapan kita menahan yang mau kurban
bisa lagi motongan rambut dan kuku kalau binatang kurbannya sudah dan disembelihnya tanggal 10, namanya Idul Adha di waktu duha. Nah itu Pak, Islam apa? Deg-degan kuku gemeni diatur, betul tidak? Deg-degan rambut meni lah nu kitu itu menandakan bahwa diri kita, bumi yang kita tinggal itu bukan milik kita. Allah mah melihat ketaatan, nu taat Pak, nu taat. Itu urusan sepele, tapi banyak urusan sepele orang tidak mau bahkan menyepelekan. Kalau menyepelekan nanti Allah sepelekan, kalau melupakan nanti Allah nasullaha panasyahum, bongan di dunia mau pohokeun kaula tara inget ka kaula tara ibadah, maka nanti di akhirat Allah juga melupakan dia. Melupakan teh diantep Pak, disiksa Pak. Ya. Nah, itu. Jadi yang pertama khamsun minal fitrah teh naon? Disundatan. Nu kadua naon? Nyukuran bulu rarangan. Yang ketiga apa? Nektekan kuku Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah wanabtul ibti, nyaeta nyabut bulu kelek. Ai bulu kelek dicabut dicukur. Ai kelek teh bau seungitnya. Datara kaperhatikeun Pak kelek teh. Betul teh. Katang mandi oge tara disabunan kana kelek teh. Ya aya nu osok tapi seueurna mah jarang. Badan we nya Pak. Itu. Lamun ararateul kakarak we digaro kana kelek Pak. Pak. Jadi Islam sampai ngatur urusan-urusan yang kita anggap sepele. Bapak Ibu yang anggap sepele. Nah, termasuk khamsun minal fitrah itu yaitu waqasus syarib, ngurud kumis. Ngurud kumis, Pak. Ngurud kumis. Kunaon? Karena khaliful yahud ya harus berbeda dengan orang non muslim, di mana di zaman Nabi orang non muslimah ngurus kumis, ngurut jenggot. Nah umat Islam mah harus khalif, harus berbeda. Tibalik kumis dikurut, jenggot dipanjangkan. Nanti ini termasuk sunnah, termasuk kebersihan termasuk. Bapak Ibu sekalian. Nah Pak Bu, di hadis lain mah bukan 5. Itu ternyata termasuk Bapak Ibu bukan 5 fitrah tapi sampai 10. Ya, memanjangkan jenggot. Jenggotan Pak. Nabi jenggotan tuh. Jenggotan. Itu ya. Ada yang menyebut bahwa manjangkeun jenggot teh wajib. Gitu. Kalau kita mah memahami Pak, zaman sekarang mah bahwa jenggot kumis itu orang kafir aya nu memanjangkan jenggot. Laras teh Pak. Jadi sekarang mah tidak bisa dicirikan anu jenggotan teh khusus umat Islam. Tapi Bapak Ibu memang kalau kita mau lebih, Nabi jenggotan taturutan meureun kitu. Memang kan di kalangan ulama
Kenapa terjadi ikhtilaf? Karena dulu hadisnya itu berkait dengan menyalahi orang non muslim. Kan kalau sekarang orang non muslim susah Pak, aya nu jenggotan, aya nu henteu. Makanya pokoknya itu adalah melaksanakan sunnahnya. Maka pertanyaan terakhirnya, aya Nabi jenggotan teh tak eta we cenah. Itu ya. Tapi prinsip dasarnya bahwa khaliful yahud itu kebiasaan orang non muslim, apalagi yang sudah termasyhur, bagusnya mah jangan diikuti. Karena nanti ada larangan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang mengikuti kebiasaan satu kaum eta termasuk. Nah, termasuk Bapak Ibu menghirup air ke hidung. Kan kalau kita wudu tamad mado wastan syako wastan saro. Tamad mado itu berkumur kemudian wastan sako memasukkan sebagian air ke hidung, wastan saro kemudian ini katanya termasuk bagian dari fitrah yang 10 fitrah itu. Nah, termasuk adalah mencuci ruas-ruas jari ini dalam wudu. Jadi dalam wudu teh sanes kitu ngungkul tak kedah kieu Pak. Selak-selak jari baik kaki maupun tangan. Kan wudu itu harus sempurna. Sempurna itu tidak boleh ada bagian wudu walaupun sebesar jalum, sebesar rambut yang tidak terbasahi. Karena ada ancaman di zaman Nabi, ada orang wudu di mata kakinya sebesar jarum tidak terbasahi. Ancaman Nabi, wailun lil aqabi minan nar, tamu muncangan etama tigebrus neraka. Asbigul wudu, kalau wudu harus sempurna. Jadi ulah asal siga papatong naon Pak? Ngisang, ari ngisang teh naon Pak Haji? Ngisang teh non bedana jeung ngising eta. Istilahnya Pak di Sunda mah. Loh Pak. Jadi urusan menyela-nyela jari ketika wudu saja ternyata itu bagian fitrah. Berarti lamun teu sampurna wudu teh henteu suci. Buktinya ada ancaman. Nah, kemudian juga bersiwak. Siwak teh naon? Gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, aku akan menyuruh menggosok gigi ingda kulli salat, setiap melaksanakan salat. Pak, kenapa? Karena nanti kalau salat habis makan komo yang bau-bau engke nu gigireun kaganggu. Allahu akbar, bau jengkol ya, itu tidak termasuk fitrah Pak. Hebat Islam apa ya, luar biasa. Termasuk Bapak Ibu bahasa urang mah cebok, non cebok teh itu termasuk asrotun minal fitrah katanya. Itu 10 termasuk fitrah. Omeh gitu Pak ya, omeh teh termasuk fitrah. Hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa Allah memberikan petunjuk kepada kita sekalian sehingga dibimbing hidup kita bersih, fitrah lahir maupun batin. Demikian, ada pertanyaan? Kayak ya, nggak apa-apa. Kalau saya nanti minggu depan Pak, kita tentang adab tidur minggu depan. Dari tidur nama ada osok Pak, insyaallah. Ya, kita ngaderes belajar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.